Selamat buat kalian yang sudah klik video ini, karena kali ini kita akan bahas salah satu episode terbaik dari Black Mirror yang mungkin saja bisa bikin kalian melongo dengan plot twistnya. Episode ini berjudul White Bear, episode kedua dari season kedua Black Mirror. Akan menceritakan seorang wanita yang tersadar di sebuah rumah asing tanpa tahu siapa dirinya sendiri. Orang-orang bertopeng mulai memburunya, namun tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya. Mereka hanya mengikuti dan merekam setiap kejadian dengan ponsel mereka masing-masing. Aneh kan? Kira-kira apa yang sebenarnya sedang terjadi? Oke, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Seorang wanita dengan penampilan yang kacau balau gak karuan tiba-tiba saja tersadar dengan ingatan yang hilang entah kemana. Dan dia bernama Victoria. Terlihat banyak sekali pil yang berserakan di atas lantai, dan bukan hanya itu, terlihat juga ada sebuah simbol aneh yang tampil di layar TV, disertai dengan sinyal statik yang sangat mengganggu Victoria. Di ruangan lain terlihat sebuah kalender yang menunjukkan bulan Oktober dengan tanda silang yang sudah sampai di tanggal 17. Terlihat fotonya Victoria dengan seorang pria serta ada foto anak kecil yang dia tidak tahu sama sekali siapa anak kecil tersebut. Dengan kebingungan yang dia rasakan, Victoria memutuskan keluar rumah untuk mencari bantuan. Namun anehnya, tetangga di sekitar rumahnya tidak merespon Victoria sama sekali. Malahan, mereka hanya berdiam diri serta merekam Victoria dengan ponselnya dari rumah mereka masing-masing. Victoria melihat seorang pria di dekatnya dan Victoria pun meminta pertolongan. Namun malahan pria tersebut melarikan diri. Terlihat juga sebuah mobil dengan seorang pria menggunakan topeng dengan simbol aneh yang baru saja dia lihat di rumah tadi. Dan ternyata pria bertopeng tersebut malah mengambil senapannya untuk memburu Victoria. Dan di sini hal yang sangat membagongkan pun terlihat, di mana semua orang keluar dari rumah mereka bukan untuk menolong Victoria, namun malahan mereka malah merekam Victoria yang lari terpirit-pirit ketakutan karena kejaran pria bertopeng. Victoria pun akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah minimarket. Di sana, Victoria bersama dua orang yang tidak dia kenal. Namun sayangnya, mereka terjebak di sana hingga akhirnya salah satu dari mereka mengorbankan dirinya agar Victoria dan seorang wanita bernama Jem dapat melarikan diri. Dan ya, orang-orang aneh tadi masih saja mengikuti Victoria dan merekam segala situasi yang terjadi dengan santainya. Apakah ini sudah berakhir? Tentu saja masih berlanjut. Kali ini dua orang bertopeng dengan membawa tongkat dan mini chainsaw siap memburu Victoria. Namun untungnya mereka berdua dapat melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah rumah. Dan di rumah itu sedikit demi sedikit Victoria mulai memahami situasi yang sedang dia hadapi. Di mana saat itu ada sebuah sinyal yang akan muncul di setiap benda yang memiliki layar, yang akan menampilkan sebuah simbol aneh yang mempengaruhi orang-orang untuk merekam tanpa memperdulikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Hanya ada 1 dari 10 orang yang tidak terpengaruh dengan sinyal tersebut. Salah satunya adalah Victoria, Jem, dan para pemburu yang mengincar Victoria. Dan misi Jem saat itu adalah pergi ke sebuah tempat bernama White Bear untuk menghancurkan pemancar sinyal, untuk menghentikan semua kekacauan yang sedang terjadi. Namun mendengar kata White Bear, mendadak ingatan Victoria mulai muncul. To me. Don't go out there. What's your problem? Victoria melihat sebuah rekaman anak kecil yang sama dengan foto yang dia bawa dari rumah.
Namun ingatan singkat itu membuat Victoria menjadi semakin tidak terkontrol. Victoria pun menyerang orang-orang yang sedang merekamnya. Dan saat Victoria berusaha melihat layar HP mereka, mendadak James melarangnya. Karena itu sangatlah berbahaya. Dan benar saja, ingatan lain pun mulai muncul. Di mana Victoria yang sedang bersama pacarnya mendengar sebuah panggilan bernama Jemimah. Mereka pun akhirnya melarikan diri lagi setelah dua pemburu melihat keberadaan mereka. Untungnya ada seorang pria tua bernama Baxter datang dengan mobilnya. Victoria merasa mengenal Baxter, namun ingatannya belum benar-benar kembali. How do you know that? I don't. Baxter pun membawa Victoria dan James ke hutan karena menurutnya hutan adalah tempat yang paling aman karena tidak ada sinyal di sana. Ketika kalian menganggap Victoria sudah aman, maka kalian salah besar. Karena ternyata Baxter adalah salah satu pemburu yang menjebak Victoria dan James. Dan Baxter pun membawa mereka berdua ke sebuah tempat yang sangatlah gila. It's gonna cut you both in half. It's no funny business, huh? Di mana terdapat banyak mayat-mayat yang disalib di pepohonan. Diikuti orang-orang aneh yang entah datang dari mana. Dan terus saja merekam keadaan mereka. Situasi itu membuat Victoria semakin ketakutan. Saat Baxter menerima sebuah telepon, James berhasil melarikan diri. Kini, Victoria pun akan dieksekusi oleh Baxter dengan bor yang sudah dia siapkan sebelumnya. Namun untungnya, James kembali lagi dan berhasil nge-headshot Baxter, yang membuat Baxter mokat saat itu juga. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju White Bear. Dan kilatan flash dari orang-orang aneh yang terus merekamnya membuat ingatan di kepala Victoria muncul kembali. Kali ini dia melihat pacarnya, anak kecil yang ternyata bernama Jemimah, dan sebuah mobil polisi. Victoria pun meminta untuk tidak pergi ke White Bear karena merasa ada yang tidak beres di sana. Namun nasi sudah menjadi bubur dan bubur sudah menjadi kerak. Mereka sudah sampai di White Bear. Dan ingatan-ingatan singkat kini lebih sering muncul bagaikan puzzle yang harus Victoria gabungkan. Come with me. Di saat James sibuk untuk mengacaukan sistem White Bear, Victoria masih saja bingung dengan pikirannya sendiri. Victoria pun dibuat penasaran dengan 3 simbol aneh yang berjejer di ruangan itu. Sementara itu, James gagal membakar tempat itu karena 2 pemburu berhasil mendatangi mereka. Victoria pun coba melawan dengan menembakkan senapan yang berhasil dia rebut dari pemburu. Namun ternyata senapan itu hanya berisi kertas warna-warni. Itu membuat Victoria jadi semakin bingung dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Dan ternyata kenyataan memang sangat membagongkan. Karena ternyata kepanikan, ketakutan, kebingungan, dan keanehan yang kita lihat semuanya adalah settingan. Yaps, settingan. Sebuah pintu terbuka dan terlihat sorakan penonton yang sangat menikmati sebuah pertunjukan. Dan yang sebenarnya terjadi adalah Victoria sedang dihukum. Hukuman Victoria adalah eksperimen sosial yang sadis. Karena dia tidak hanya dihukum, tapi dijadikan objek tontonan dan dilecehkan secara psikologis oleh publik atas nama keadilan. Karena ternyata Victoria dan pacarnya adalah seorang penculik anak kecil bernama Jemimah. Selama berbulan-bulan pencarian tidak ditemukan titik terang keberadaan Jemimah. Hanya sebuah boneka beruang putih, satu-satunya barang milik Jemimah yang ditemukan. Hingga akhirnya mayat Jemimah ditemukan di hutan dengan terbungkus kantong tidur dalam keadaan hangus terbakar. Hingga akhirnya Victoria dan pacarnya ditangkap setelah video penyiksaan terhadap Jemimah tersebar luas dan menjadi viral.
Dan yang bikin gak habis pikir adalah Victoria merekam semua kesadisan mereka terhadap Jemimah. Sedangkan simbol aneh yang selalu dilihat Victoria adalah tato di leher pacarnya, yang ternyata pacarnya kini telah tewas gantung diri. Kini para penonton pun mulai meneriaki dan mencemooh Victoria. Karena perbuatannya, Victoria pun diarak menuju ke sebuah rumah. Dan di sepanjang jalan, cacian dan makian tak henti-hentinya Victoria terima. Victoria benar-benar kena mental, hancur jiwa raganya. Hanya satu hal yang Victoria inginkan, yaitu kematian. Namun tentu saja hukuman Victoria tidak boleh dihentikan karena sebuah kematian. Di rumah itu semuanya sudah disetting seperti semula, seperti saat awal episode tadi. Sedangkan Victoria, dia ditempatkan di kursi dengan headset elektroda yang akan berfungsi untuk mereset secara paksa ingatan Victoria. Tidak lupa video Jemimah juga dimainkan untuk menambah siksa mental bagi Victoria. Dan yang bikin mengejutkan lagi adalah di kalender sudah tersilang sebanyak 18 kali. Itu berarti 18 kali pula Victoria sudah tersiksa secara mental, yang membuatnya takut, bingung, tertekan, dan dipermalukan. Dan yang paling mengerikan adalah itu semua berulang dan tidak ada batasan. Dan sebenarnya apa sih White Bear itu? White Bear Justice Park adalah taman hiburan bertema keadilan, tempat seorang wanita bernama Victoria dihukum dengan cara menjalani siksaan psikologis yang sama setiap harinya dalam skenario di dunia palsu sebagai tontonan publik. Tujuannya bukan hanya untuk menghukumnya, tapi juga memuaskan hasrat balas dendam masyarakat terhadap pelaku kejahatan kejam, sambil mengkritik bagaimana publik bisa menikmati penderitaan orang lain atas nama keadilan. Semua staf dan penonton yang ikut serta sudah di briefing serta mengikuti panduan agar semua terkesan nyata bagi Victoria, hingga akhirnya mereka bisa menikmati betapa takutnya, bingung, tertekan, dan siksaan mental yang tidak ada batasan untuk Victoria. Dan ya, ternyata Victoria bukanlah korban, melainkan pelakunya. Dan semua yang kita tonton cuma hukuman yang diputar ulang terus setiap harinya. Wah, gila sih. Plot twistnya mind blowing banget. Kalau kamu juga kaget, coba tulis di kolom komentar dong pendapat kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita gila kayak gini lagi. Ciao.